Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai belajar, rapikan dulu duduknya. Yang laki-laki di depan. Si Jaki, Bu. Iya, ke depan Jaki. Bu. Jadi yang kosong diisi dulu. Jaki nggak mau depan, nggak mau Sok cepat. Aku. Jaki. Yang di belakang, tolong ke depan. Masih ada kursi kosong. Yulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masih pada semangat? Lapar? Enggak sarapan dulu? Yaudah nanti habis pelajaran ibu makan ya, kita makan duluan. Oke, siapa yang tadi masuk kelas paling rajin? Aku. Siapa? Bohong kamu. Jangan bohong ya, jujur. Siapa? Sama Kia. Sama Upaya. Jujur dong kamu. Jujur dong. Jujur gak? Udah Allah mama melihat. Iya, Aku, Bu. Siapa tadi yang sama Yola? Aku. Kia, Bu. Bu. Iya benar Yola, yang paling pertama masuk. Enggak. Siapa? Oh, yang pertama Wawa. Wowo. Aku ke basah. Pakai second. Oke, Wowo tolong pimpin doa bersama. Ya baik teman-teman, sebelum kita belajar di pagi hari yang sangat ceria ini, mari kita berdoa di dalam hati. Mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang ibu absen dulu ya. Yang hadir bilang hadir sambil angkat tangan. Hadiroh. Utija, Hadiroh. Umi, Hadiroh. Yulia, Hadiroh. Yulivia, Hadiroh. Jakia. Hadiroh. Oke, alhamdulillah ya hadir semua. Oke, sebelum ibu memulai ke pelajaran sekarang, ibu akan mengulang dulu materi yang minggu lalu, yaitu materi tentang siapa yang masih ingat? Asmaul Husna. Ada apa aja? Al-Basir, As-Samir, Al-Khabir, sama Al-Alim. Ya kan? Ya, berarti kalian minggu kemarin nggak tidur ya? Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, masuk ke pelajaran sekarang yaitu mengenai jujur dan amanah. Lihat di depan semuanya, di pojok sebelah atas ada macam-macam jujur. Apa aja? Jujur terhadap pikiran, jujur terhadap perkataan, jujur terhadap perbuatan. Yang pojok bawah ada amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala, ada amanah terhadap sesama manusia, dan amanah terhadap diri sendiri. Nah, sebelumnya ibu tanya dulu. Ketika ibu bilang kata jujur, apa yang ada di benak kalian? Tidak benar. Tidak bohong. Tidak bohong. Apa lagi? Apa adanya? Apa adanya? Apa lagi? Selalu berkata jujur. Ya benar. Itu sama aja. Jadi apa sih jujur itu? Nah, jujur secara bahasa, dalam bahasa Indonesia, jujur itu berarti lurus hati, tidak bohong dan tidak curang. Dalam bahasa Arab, jujur berasal dari kata sidik yang artinya berkata benar. Nah, secara istilah jujur adalah kesesuaian antara lahir dan batin dalam ucapan dan perbuatan serta berita dan fakta. Jadi dapat disederhanakan ya biar kita mudah paham gitu. Jadi jujur itu adalah berkata yang benar sesuai dengan fakta dan berita. Ya, paham? Paham. Oh, nih jadi kita sebagai kalian sebagai siswa yang jujur itu yang seperti apa sih? Seperti saya. Seperti saya itu seperti Kepala gimana? sekolah. Seperti tidak menyontek ibu.
Ya, betul. Jadi siswa yang jujur itu dalam hatinya itu memiliki berkehendak bahwa dirinya itu akan berhasil dalam sebuah pembelajaran itu. Jadi akan berhasil dengan belajar gitu. Nah, kemudian setelah itu siswa juga bilang ke orang tua dan bilang ke gurunya bahwa dia akan belajar dengan sungguh-sungguh dan tekun. Kemudian siswa itu datang ke kelas dan belajar dengan sungguh dan tekun. Itu contoh siswa yang jujur dalam pikiran, hati ya, jujur dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Nah, selanjutnya kita bahas macam-macam jujur. Yang pertama adalah jujur terhadap pikiran. Jadi jujur terhadap pikiran adalah apabila ia berkata sesuatu yang dipikirkan dalam hati atau pikiran. Jadi apa yang dia ucapkan itu sama dengan apa yang dia pikirkan. Contohnya, Uum besok akan mengadakan pesta ulang tahun. Uum teh ngundang ibu, bilang, "Ibu, apakah ibu mau datang ke pesta ulang tahun saya?" Ya. Terus ibu bilang, ibu mikir, kayaknya ibu bakal datang. Terus ibu bilang, "Iya ibu besok datang." Nah, itu ibu jujur dalam pikiran. Nah, kemudian yang kedua adalah jujur dalam perkataan. Jujur dalam perkataan maksudnya apabila ia berkata sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Maksudnya apabila ia berkata sesuai dengan perbuatannya. Nah, tadi kan ibu udah bilang ibu mau datang ya. Nah, besoknya ibu datang ke pesta ulang tahun Uum. Nah, itu ibu benar kan dari pikiran, perkataan sama perbuatan. Nah, gitu. Siapa yang bisa nyontoin jujur dalam pikiran? Kurang aja. Yang yang mikir dulu depan. Kamu. Biar dulu. Ya, 2 menit. Keburu pulang. Saya aja deh. Oke. Betul. Pikiran saya berjanji untuk tahajud nanti malam. Iya. Kita ucapin kan gitu Diucapin sama pikiran bener gitu ya. Terus Itu baru jujur dalam aku malu. pikiran. Iya. Nah, terus mau sama perkataan dan perbuatannya. Terus Tadi itu udah diucapin juga dari perkataan. Terus jam 2 malam aku beneran bangun. Terus tahajud. ya itu benar ya, sesuai dengan fakta ya, Ya, yang diucapkan, yang dipikirkan, yang diucapkan dan yang dilakuin. Ada pantun, nanti bilang cakep ya. Kalau ada cakep bu. Beli bakwan sama Juliana. Perginya naik delman. Ayo kawan, silahkan dicerna. Pentingkah kita jujur dalam kehidupan? Penting nggak? Baik. Kenapa penting? Cakep. Iya cakep. Kenapa penting? Karena jujur. Karena jujur merupakan salah satu perbuatan yang baik, salah satu perbuatan yang terpuji. Kalau Wadidah nanya ke Yola jawabnya jujur. Wadidah seneng nggak? Tija nanya ke Yola jawabnya jujur. Tija seneng nggak? Alo seneng nggak? Senang. Ya, jadi kita itu harus ngelakuin jujur ya, karena Allah senang, manusia juga senang, teman-teman juga senang kan? Iya. Ya. Tapi ibu gimana cara kita mengetahui orang itu jujur atau bohong? Dilihat dulu. Iya, dilihat enggak. Biar tadi ya. Ibu mau nanya. Kayak sekarang, bentar. Gak ada sisi tanya Gak jawab. ada sesi tanya jawab. Lanjut. Oke, lihat ke depan. Ada dalil tentang jujur. Di sini siapa yang cita-citanya mau jadi ustazah? Tidak. Tidak. Jadi ibunya ini. Oh iya. Udah jadi Tolong seksi. baca. Yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, Taubah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Artinya, Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. jadi Allah menyuruh orang-orang yang beriman. Kalian beriman nggak? Beriman. Bertakwa
bertakwa. Jadi kalian itu termasuk orang-orang yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kalian harus bersama orang-orang yang benar sama dengan jujur ya. Nah, selanjutnya amanah. Apa sih amanah itu? Nah, amanah berasal dari dalam bahasa Arab yaitu amanatan yang berarti aman, tentram, tenang dan hilang rasa takut. Sedangkan secara istilah amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, orang lain maupun dirinya sendiri dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oke, di depan ada macam-macam amanah. Yang pertama amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya amanah terhadap Allah itu kita itu ketika Allah menugaskan kita sebagai manusia itu tugasnya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita amanah ketika diberikan tugas sama Allah yaitu ibadah, ada ibadah mahdoh maupun goyah mahdoh. Mahdoh seperti sholat, puasa, zakat ya, dan goyah mahdoh seperti muamalah dan lain-lain gitu. Kemudian yang kedua ada macam-macam amanah sesama manusia, yaitu segala sesuatu yang dibebankan kepada manusia dari manusia lainnya, baik itu berupa materi maupun materi. Misalkan kalau berupa materi, nih, mau lagi belajar nih, mau ke toilet, tuh menitipin HP-nya ke Tija. Apa yang harus Tija lakuin? Ngambil. Ketika Tija memiliki sifat yang amanah, Tija bakal ngejaga HP itu ya. Ya betul. Nah, yang ketiga itu macam-macam amanah. Yang ketiga adalah amanah terhadap diri sendiri, yaitu tanggung jawab terhadap segala nikmat yang ada di dalam diri kita yang Allah kasih. Contohnya Allah ngasih kita kesehatan, kita harus amanah ya, kita harus menjaga kesehatan itu, menjaga pola makan, menjaga apa aja yang harus dimakan ya. Itu termasuk dari macam-macam termasuk ke dalam amanah terhadap diri sendiri. Oke, ada pantun lagi. Cakep ya, bilang cakep ya. Ke Taiwan beli rambutan. Perginya sama Pak Lurah. Ayo kawan kita renungkan mengapa kita harus amanah. Mengapa kita harus amanah? Katanya kekuatan Iya betul. Ada dalilnya. Kayak sekarang kan tadi perempuan, sekarang laki-laki. Baca. So, Jaki baca. Yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Innallaha ni'ma ya'idukum bi innallaha kana sami'an basira. Artinya Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. oke, nanti di rumah sering-sering baca Quran ya. Biar makin lancar. Itu kamu udah bagus tapi biar makin bagus gitu ya. Enak. Ada hadiah? Yeay. Nih, Ibu ada permen. Bentar. Ibu bagiin ya. Oh, dibagiin. Oh 5 Kata mama nggak boleh makan permen. bukan pernah aku beli jatuh di kelas. Gantinya berarti ini rezeki kamu. Ada lagi. Ya, ada angkanya. Dulu aku nomor 1 pertama Oh, ada apa? Ada pesan ada pesan tersembunyi. apa nomor 1 baca aku nomor. Udah dapat semua, jangan dulu dibuka. Jangan dulu dibuka. Ini pesannya Lihat, lihat di permennya ada angkanya, ada nomornya. Ada? Jangan dulu dibuka. Ya udah terlanjur ya. Ya di depan ada soal-soal. Nanti kamu jawab sesuai dengan nomor yang ada di permen kamu. Siapa yang dapat nomor 1? Ini iya dimakan tapi nanti. Ini 9. So, nanti yang udah jawab boleh dimakan. Semua sama banget. Mana kamu 1? So, nomor 1 apa itu jujur? Jujur
jujur itu jujur dibagi menjadi 3. Ada jujur dalam pikiran, perkataan, terus Perbuatan. 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 Nah, jujur itu menjaga. Secara singkat aja. Jujur itu apa adanya. Iya, udah betul. Nomor 2. Siapa yang dapat nomor 2? Oke, kamu. Apa yang dimaksud dengan jujur terhadap pikiran? Jujur kan artinya benar, jadi dia itu benar secara pikirannya. Dia Ya. melakukan apa sesuatu Pikiran pikirannya. Oke, yang nomor 3. Oke, kamu berikan contoh jujur dalam bentuk pikiran. tadi kayak misalnya kalau kita mau aku bilang mau tahajud gitu contohnya sama Iya, gimana? terus ini itu kan perkataan juga terus di pikirannya aku mau tahajud Ya, nah malamnya itu dilakuin gitu. Oke, nomor 4. Siapa yang nomor 4? Oke, apa yang dimaksud dengan jujur terhadap perkataan? Jujur nggak bohong sesuai dengan perkataan yang dia katakan. Iya. Nomor 5, siapa? Aku Kamu. perkataan. Berikan contoh jujur dalam bentuk perkataan. Oh, aku ada janji sama ibu. Ibu besok aku mau beliin es krim buat ibu. Terus Ya. aku beliin. Ya. Aku Benar ya? Benar ya? Benar ya besok ya? Oke, jawab 6. Aku lupa juga. Oh iya. Mana lihat? Gua aku mati dulu. Ini 9. Ini 9 saya. Oke, nanti bikin nomor 9 ya. Nomor 11 siapa? Iya. Zakia, apa yang dimaksud dengan amanah terhadap sesama manusia? Memberikan sama. Iya, boleh. Misalkan ibu aku nyuruh aku beli garam di warung, tapi Iya. uangnya ada lebihan, jadi aku harus balikin bu. Dipakai jajan, Ya. bohong. Nomor 12. Ya, 12. Umi, apa yang dimaksud dengan amanah terhadap diri sendiri? Kemana terhadap diri sendiri? Iya. Apa yang dimaksud dengan amanah terhadap diri sendiri? Amanah terhadap diri sendiri contohnya adalah Seperti menjaga kesehatan ya yang dikasih oleh Allah. yang diberikan Allah agar kita tidak sakit. Iya. Nomor 13. Tidak. Kenapa kita harus amanah? Ada sifat terpuji. Iya, betul. Nomor 14 terakhir siapa? Tapi punya pengalaman yang jujur. Kamu, oke kamu wacungkan Saya tadi. aman. Nomor 14, jujur dan amanah merupakan hal terpuji atau tercela. Apa? Uji. Tepuk tangan. Alhamdulillah ya. Semua materi sudah tersampaikan. Kalian juga sudah mengerjakan soal-soal yang ibu kasih. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan apa yang telah kita pelajari. Kita bisa jujur dan amanah. Zaki punya cerita nggak jujur, Bu. Apa? Dan harus Dikasih tapi uangnya nggak dikasih. Mungkin segini aja ya dari yang bisa ibu sampaikan. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan kifaratul majid. Alhamdulillahirabbil alamin.